Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda di dalam channel yang sama, berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bercocok tanam dan manfaat bercocok tanam dalam konten yang berbeda. Dan di sini saya ingatkan kembali kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada yang belum bergabung dalam channel budidaya hewani dan hayati ini, mari bergabung dengan subscribe, like, and comment, dan jangan lupa pencet lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami sehingga Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru kali ini. Dan pembahasan konten kali ini yaitu bagaimana kita mendapatkan pupuk kandang sebagai penambah nutrisi pada tanaman kita pada pekarangan rumah. Jadi di sini percis saya di kandang ternak, yaitu kandang ternak lembu, dan inilah sumber utama dapatnya kita memperoleh pupuk kandang. Dan pupuk kandang itu disebut sebagai pupuk kandang karena dia berasal dari kandang ini. Jadi untuk lebih memahami dari konten ini, yuk ikutin pada menit-menit seterusnya. Untuk lebih mengetahui kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, apa yang saya katakan tadi, dari manakah kita memperoleh pupuk kandang itu dapat kita lihat di sini, yaitu dari kandang ternak. Jadi kandang ternak ini ditata seperti ini untuk bagaimana mengkondisikan ternak-ternak di sini dalam kondisi sehat dan dalam keadaan baik. Jadi kita terlalu membahas tentang ternak, kita melihat bagaimana kita memperoleh pupuk kandang yang kita jadikan sebagai penambah nutrisi tanaman kita di pekarangan rumah. Jadi di sini percis bisa kita lihat ini pelataran daripada kandang ternak sapi ini atau lembu ini sudah ditata seperti ini sedemikian mungkin. Dibuat dalam pelataran ini paret-paret untuk mengalirkan kotoran ataupun air seni daripada sapi-sapi yang setelah dimasukkan dari gembalaan. Dan seterusnya bisa kita lihat di sini masih ada kotoran sapi seperti ini. Kotoran sapi seperti inilah yang dikumpul, disatukan, disiram dengan menggunakan penyemprotan air secara skala besar agar bisa masuk pada paret yang telah ditentukan untuk membuang kepada limbah, di mana limbah ini itu tempat di mana terkumpulnya kotoran-kotoran sapi yang secara otomatis mengendap sampai beberapa hari, berapa minggu, dan sampai pada berbulan-bulan, dan dia siap dijadikan sebagai yang dikatakan pupuk kandang sebagai penambah nutrisi pada tanaman pekarangan rumah. Jadi di sini kita lihat perlahan ya pemirsa ya. Coba kita lihat perlahan limbah pembuangan kotoran sapi ini dari kandang di mana sapi ternak apabila telah dimasukkan dari gembalaan. Jadi kita bisa lihat di sana, percis di sana itu adalah percis kotoran sapi yang dibuang dari kandang dengan menggunakan debit air dengan skala besar. Nah, ini pemirsa sahabat dimanapun Anda berada bisa melihat gerbang daripada pembuangan, bisa dikatakan pembuangan dari kandang sapi atau ternak ini yang diarahkan melalui parit-parit ini sehingga dibuang dia kepada limbah seperti ini, yang setelah disediakan limbah seperti ini, dan ini secara otomatis akan menjadi sebuah fermentasi alami yang terus dibawa oleh air yang begitu besar ke permukaan tanah yang ada di sini sebagai yang disediakan sebagai limbah pembuangan kotoran sapi. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada bisa melihatnya, ini cukup masih berbau, bahkan banyak di sini masih lalat-lalat kecil yang menunggui kotoran-kotoran sapi ini yang belum menjadi.
Jadi di sini ya pemirsa, saya lihatkan perlahan. Sampai ke sana itu adalah hamparan limbah kotoran sapi atau ternak, lembu, yang nantinya secara alamiah, secara perlahan, hari demi hari, minggu demi minggu, sampai pada berbulan-bulan, ini akan menjadi pupuk kandang yang bisa kita jadikan sebagai pupuk tanaman kita pada pekarangan rumah sebagai penambah nutrisi. Oke, untuk lebih kita melihat lebih jelas lagi ke semua pembuangan limbah ini, mungkin saya lihatkan seperti ini ya pemirsa, karena dia dibikin kolam-kolam seperti ini, dia juga sudah penuh. Sampai ke sana itu masih basah ya. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah kita mendapatkan atau memperoleh pupuk kandang yang baik dan sudah siap digunakan untuk penambah nutrisi tanaman, pupuk kandang pada tanaman rumah? Ya, itu pertanyaannya. Ya, di sini kita perlahan melihat ke tepian-tepian daripada kotoran sapi yang mulai dari kandang tadi sampai pada ini, kita lihat perlahan ke pinggir. Secara perlahan di sini kita bisa melihat di pinggiran ini mulai mengering sehingga dapat dijadikan yang disebut dengan pupuk kandang seperti ini pemirsa. Ini adalah pupuk kandang yang telah jadi. Dia berbentuk halus dan dia tidak berbau, bahkan dia tidak lengket dan dia tidak keras dan tidak lembab lagi. Dan inilah yang dikatakan pupuk kandang yang siap dikonsumsi oleh tanaman pekarangan rumah sebagai penambah nutrisi atau yang disebut pupuk organik pada tanaman-tanaman di pekarangan rumah kita. Jadi ini dia pemirsa. Jadi inilah caranya kita untuk mendapatkan pupuk kandang sehingga kita tidak membutuhkan lagi yang namanya pupuk-pupuk yang menggunakan kimia. Bukan berarti kita mengatakan pupuk kimia juga tidak bagus, tetapi alangkah simpelnya, alangkah baiknya kita menggunakan pupuk kandang yang mungkin simpel dan sangat simpel seperti ini. Lihat terus ya. Dan seperti inilah yang telah siap dikemas pada karung atau goni, yang ini nanti kita bisa gunakan untuk tanaman pekarangan rumah kita sebagai penambah nutrisi tanaman untuk tumbuh kembang dan subur sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi itulah pemirsa yang bisa saya tunjukkan bagaimana cara kita untuk mendapatkan pupuk kandang. Jadi kembali pemirsa bisa melihat dulu ini kondisi kandang ternak hewan ini yang sudah ditata, yang sudah dibentuk untuk menjaga kesehatan ternak hewan lembu atau sapi yang berada di tempat kandang ini ya. Mulai dari tempat makannya, mulai tempat peristirahatannya, ada berapa saung di sini, ada di sana saungnya, sampai pada di sana juga ada saungnya ya. Dan ini adalah tempat di mana lembu bisa bermain dan melakukan perkawinan dan melakukan kelenturan badan. Dan disinilah hamparan-hamparan tersebut mengeluarkan kotoran-kotoran yang akan dibuang melalui parit pembuangan yang terbuang kepada tempat di mana tadi saya tunjukkan proses di mana fermentasi alami pupuk kandang kita dapatkan. Sumber air, tabung air yang dijadikan untuk menyemprotkan lantai ternak tersebut ya. Jadi itu ya dia pemirsa ya. Mudah-mudahan bisa memahaminya. Oke sahabat dimanapun Anda berada, sampai juga kita pada menit-menit akhir konten pembahasan cara bagaimana kita memperoleh pupuk kandang secara alami ya. Dan di sini pupuk kandang secara alami ini adalah pengganti pupuk penyubur atau penambah nutrisi tanaman kita di pekarangan rumah. Jadi Anda tadi melihat tayangan ini sampai menit-menit akhir, mudah-mudahan Anda bisa mengetahui bagaimana cara memperoleh pupuk kandang yang baik untuk tanaman
kita di pekarangan rumah. Jadi kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, itulah yang bisa saya sampaikan dan saya tunjukkan dalam konten pembahasan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kegunaan, dan bisa Anda ambil petik keuntungannya. Mudah-mudahan Anda bisa mengimplementasikannya di tempat Anda masing-masing. Terima kasih dari segala perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.